Assalamualaikum. Selamat malam semua rekan-rekan. Halo, Waalaikumsalam, selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. gimana nih kabarnya? Apakah sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Puji syukur. Alhamdulillah sehat. Oke, teman-teman. Pada malam ini nih kita akan melaksanakan podcast nih. Ada yang tahu nggak temanya apa nih? Oke, temanya itu aku bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke topik nih, kita lebih baiknya perkenalan diri dulu dong. Oke, mulai dari Mbak Cici nih. Mbak Cici, Halo semuanya, halo Mbak Cici. perkenalkan Halo. aku Alicia Anggreli. Aku berasal dari Pekanbaru dan penempatan aku di Lapas Perempuan kelas 2A Pekanbaru. Salam kenal semua. Ya, salam kenal. Halo. Oke, baik. Selanjutnya ada Bapak Imputra. Yuk, Bapak Imputra. Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Imputra Husnal Aulia. Saya berasal dari Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau, dan saya penempatan di Rutan kelas 1 Pekanbaru. Terima kasih. Baik, salam kenal Bapak Imputra. Selanjutnya ada Bapak Akbar. Silakan Bapak Akbar. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Akbarus Salam. Saya berasal dari Siak. Penempatan saya di Lapas Kelas 2A Pekanbaru. Salam kenal Bapak Akbar. Selanjutnya ada Mbak Khairani. Ayo Mbak Khairani. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khairani Putri. Saya berasal dari Kota Tanjung Pinang, penempatan di Lapas Perempuan kelas 2B Batam. Salam kenal Mbak Khairani. Selanjutnya ada Bapak Bonar. Silakan Bapak Bonar. Halo, perkenalkan nama Bonar Megina Sidaputar, asal dari Medan, penempatan Rutan 2B Tanjung Pura. Halo Bapak Bonar, salam kenal. Selanjutnya ada Mbak Melisa. Ayo Mbak Melisa. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Melisa, asal dari Pekanbaru, penempatan di Lapas Perempuan kelas 2A Pekanbaru. Salam Kasih. kenal. Baik Mbak Melisa. Selanjutnya ada Bapak Fatih. Halo, selamat malam semuanya, Selamat rekan-rekan. Saya malam. Fatih Terim Arteva, asal saya dari Siak Serindrapura, penempatan di Lapas Kelas 2B Selat Panjang. Salam kenal Bapak Fatih. Selanjutnya ada Mbak Dita nih yang terakhir. Silahkan Mbak Dita. Halo, selamat malam semuanya. Kenalin, aku Dita dari Tanjung Pinang. Penempatan aku di Lapas Perempuan kelas 2B Batam. Salam kenal Mbak Dita. Oke, selanjutnya nih kita balik langsung ke topik ya. Topik kita itu aku bangga berbangsa dan bernegara Indonesia. Oke, kita mulai dari mana ya? Coba mulai Saya dari Bapak Akbar nih. Bapak Akbar, apa yang membuat Bapak Akbar bangga menjadi bangsa dan bernegara Indonesia gitu, Bapak Akbar? Nah, saya kan berasal dari Siak nih. Jadi Hmm. di Siak itu terdapat istana yang megah yang masih berdiri hingga sampai sekarang. Dan fakta yang menariknya adalah pada zaman awal kemerdekaan, Sultan Syarif Kasim II itu menyumbang sebesar 13 gulden Belanda untuk yaitu setara 1 triliun kalau sekarang ya. Itu Hmm. gunanya untuk membantu perekonomian Indonesia yang masih itu belum stabil. Itu. Mantap ya, keren 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 keren. Atau Mbak Dita nih, Mbak Dita asalnya dari mana Mbak Dita? Dari Batam ya. Ada suku apa nih Mbak Dita? Suku Melayu juga ya sama kayak Pak Akbar ya? Iya, kalau di daerah aku tuh kebanyakan rata-rata Melayu sih. Ya Melayu Melayu. Mengenai fakta yang diberikan Bapak Akbar, apakah Mbak Dita sebenarnya tahu nih tentang kerajaan Siak ini, Mbak Dita? Iya, aku tahu. Cuman kayaknya kalau untuk spesifiknya tuh kurang tahu. Jadi Hmm. kalau misalnya udah dijelasin kayak gini, seru banget ya ternyata jadi berbangsa dan bernegara Indonesia. Hmm. Terus kalau Akbar di sana tuh makanan khas daerahnya apa ya? Kalau di situ yang termasuk yang paling populer tuh ada namanya bolu kemojo. Bolu kemojo itu warnanya hijau, terus terinspirasi dari bentuk bunga Kamboja. Itu lumayan populer lah di sana. Hmm, Kalau untuk pakaian adat ada nggak sih? Kalau pakaian adat ada. Contohnya itu kalau untuk cowok itu namanya baju cekak musang.
Kalau untuk cewek itu yang paling sering dipakai namanya kebaya labuh. Hmm. Wih, mantap ya, banyak ya jenis-jenis dari pakaian adatnya. Kalau Mbak Khairani sendiri nih, Iya. gimana Mbak Khairani mengenai fakta yang diberikan Bapak Akbar nih? Wah, itu sangat membuat kita menjadi bangga ya karena banyak Hmm. keberagaman. Terus yang saya ingin tanyakan nih ke Pak Akbar, kalau di Siak itu apa sih tarian khasnya daerah sana? Kalau di sini ada tarian khas itu namanya tari zapin. Tari zapin ini merupakan tarian rukun Melayu yang dipengaruhi oleh budaya Arab. Tari Hmm. ini tuh juga diiringi oleh alat musik khas-khas Melayu gitu. Wah, apa tuh alat musiknya yang dari khas Siak? Eh, Salah satunya itu ada gambus, ada juga rebana. Kalau gambus itu dia seperti gitar, memiliki 3 sampai 12 senar. Kalau rebana itu seperti gendang kecil yang bisa diangkat oleh satu tangan. Wow, Wah, keren ya. Alat musiknya juga banyak ya. Oke, iya. ini karena kita terbatas oleh waktu, kita lanjutkan ya. Mungkin kita lanjutkan ke Bapak Imputra nih. Bapak Imputra, tadi asalnya dari Kuansing ya Bapak ya. Coba nih, Bapak Iya, betul sing Pak Bari. gimana sih Kuansing itu sehingga Bapak bangga menjadi putra dari salah daerah Kuansing gitu loh. Nah, terima kasih Pak Bari. Nah, salah satu hal yang membuat saya bangga terhadap bangsa Indonesia ini karena keberagaman budayanya. Seperti di tempat saya terutama kan, saya berasal dari Kabupaten Kuantan Sengi. Tentunya rekan-rekan juga tahu apa budaya yang terkenal di Kabupaten Kuantan Sengi, yaitu budaya pacu jalur. Nah, budaya pacu jalur ini sudah lebih dari 1 abad terlaksana di Kabupaten Kuantan Sengi ini. Dulunya jalur ini digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Sengi untuk sebagai alat transportasi. Sering berkembangnya waktu, diadakanlah adu kecepatan antar jalur ini, sehingga terlaksanalah pacu jalur seperti yang kita lihat pada saat ini. Dulunya Wah, pacu jalur ini diadakan keren keren untuk keren. memperingati hari besar agama Islam. Namun pada Hmm. saat zaman Belanda diperingati untuk hari ulang tahun Ratu Wilhelmina Belanda. Dan pada Hmm. saat ini diadakan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, gitu Pak Wari. Oh, mantap ya. Oh, kalau Pak Bonar nih, Pak Bonar sendiri pernah ikut pacu jalur nggak Pak Bonar? Oh, kebetulan tidak pernah ya, Bapak. Oh, tidak pernah ya, Pak Bonar. Kalau Pak Bonar denger nih, gimana sih di Kuansing itu pacu jalurnya gimana gitu? Kalau didengar, dibayangin gitu. Kebetulan karena memang di sini nggak ada eh, maksudnya sungai atau danau gitu ya, jadi acara lomba dayung itu kayaknya hampir nggak pernah gitu. Sekalian juga Hmm. ini saya mau bertanya tentang pacu jalur ini, kan. Kenapa di acara pacu jalur itu kenapa harus ada anak kecil gitu dan sambil menari gitu? Tujuannya itu apa ya gitu? Bisa dijawab Bapak Im Putra gitu. Nah, terima kasih Pak Bonar. Nah, anak kecil yang di depan itu biasanya disebut tukang tari, biasanya ada juga yang bilang luan. Nah, anak kecil di depan itu gunanya yang pertama untuk penanda kalau jalurnya sedang mendahului jalur lawan. Jadi, jika sedang berpacu, anak tariannya berdiri, nari-nari, itu tandanya berarti jalurnya sedang unggul terhadap jalur lawan. Yang kedua, anak kecil ini juga berfungsi untuk menyemangati anak pacuannya atau atlet dayungnya. Gitu, Wih, Pak Bonar. keren keren keren. Menurut menurut apa nih, Bapak Fatih? Gimana Bapak Fatih tentang pendapatnya? Cukup menarik ya, apalagi Hmm. pacu jalur ini salah satu warisan budaya Indonesia ya, Oh, terutama benar di sekali. Provinsi Riau. Jadi Hmm. menurut saya itu hal yang cukup menarik ya, apalagi pacu jalur ini merupakan suatu bentuk apa namanya daya tarik wisatawan asing Benar untuk benar benar benar. datang ke Kuantan Singingi. Apa betul Pak Im? Ya, betul, Pak Fatih.
Keren, 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 keren. Oke, kita beralih nih ya ke Mbak Cici. Mbak Cici, apa sih yang membuat Mbak Cici bangga gitu loh? Jadi bangsa Indonesia dan bernegara Indonesia. Nah, teman-teman, jadi pada kali ini aku mau mengangkat Bali nih sebagai salah satu budaya dan Hmm, tempat wisata yang terkenal di Indonesia. wih, Namun bener nggak sekali. hanya di Indonesia aja nih terkenalnya. Hmm, Buah Bali sudah terkenal sampai mancanegara loh. Nah, salah satu yang menjadi ikon budaya di Bali itu adalah tari kecak. hmm, Pertunjukan tari kecak ini tidak menggunakan alat musik loh. hmm. Sepanjang tarian itu, para penari yang berkisaran sekitar 70 orang hanya melantunkan cak-cak-cak dan mengisahkan kisah Ramayana. Itulah yang menjadi daya Oh, tarik oh, turis atau hmm. wisatawan asing yang datang ke Bali. Oke, baik, Dan baik Mbak Cia. Wih, keren ya. Gimana nih Mbak Melisa? Mbak Melisa kayaknya pernah ke Bali ya? Wah, ternyata perkembangan di Bali sangat keren ya, Ci. Benar Bapak Akbar, saya pernah ke Bali tahun 2015 dan pesona wisata di Bali itu memang nggak perlu diragukan lagi, apalagi daya tariknya yang luar biasa. Wih, baik, keren, 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 keren. Oh, jadi kita memang harus bangga banget ya sebagai berbangsa dan bernegara Indonesia gitu ya. Karena banyak banget gitu ya adat istiadat, keberagaman, serta pesona, keindahan wilayah masing-masing gitu. Wis, keren, keren. Jadi sehingga kita tuh kayak ngapain gitu ya ke luar negeri, sedangkan di Indonesia aja udah banyak yang indah-indah gitu ya. Oke, Benar. baik semua. Dari podcast ini banyak sekali sih yang membuat kita mengingat gitu loh untuk selalu bangga dan mungkin ya eh, terbatas oleh waktu pada malam ini mungkin podcast kita dicukupkan sampai di sini mungkin di lain waktu bisa kita lakuin podcast lagi ya teman-teman. Oke, baik. Eh, sekian ya teman-teman. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk melakukan podcast atau bisa bertemu kembali di tempat yang kita inginkan untuk sekedar berlibur gitu. Oke. Salam semuanya. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sampai warahmatullahi jumpa wabarakatuh. semua. Selamat Dadah. Bye malam. guys.